Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Syarifah di sini dalam Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 4 bab 5. Cerita tentang daerahku. Oke, marilah kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, kali ini dalam bab 5 ini kita akan berbincang tentang cerita tentang daerahku ya. Coba, di mana tempat tinggal kalian? Iya, jika mendapatkan pertanyaan tersebut, kalian sudah pasti bisa menunjukkan dengan benar di mana rumah kalian berada. Tetapi, apakah kalian sudah mengenal provinsi tempat tinggal kalian berada? Apa saja kekayaan alamnya? Lalu, bagaimana dengan kehidupan masyarakat di daerah kalian? Yuk kita belajari bersama di bab ini. Karena tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Menceritakan perkembangan sejarah daerah tempat tinggal. 2. Mengidentifikasi dan menunjukkan kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggal. 3. Menelaah pengaruh perkembangan daerah terhadap kehidupan perekonomian masyarakat di daerah tempat tinggal. Oke, seru ya. Nah, dalam topik A, itu yang akan kita angkat adalah seperti apa daerah tempat tinggalku dulu. Oke, masih ingat ya? Bagaimana cerita asal mula daerah tempat tinggal kalian? Siapa saja tokoh lokal yang memiliki peran dalam perkembangan daerah tempat tinggal kalian? Apa sajakah hal yang berbeda dari daerah tempat tinggal kalian di masa dahulu dan kini? Mengapa kita harus menjaga peninggalan sejarah daerah tempat tinggal? Nah, itu perlu dipikirkan ya. Oke, apa kalian pernah mendengarkan kata sejarah? Oke, terus yang dimaksud dengan sejarah apa? Nah, kalian dan orang-orang di sekitar kalian semuanya pasti memiliki di masa lalu. Begitupun dengan daerah tempat tinggal kalian. Nah, cerita mengenai berbagai hal yang benar-benar terjadi di masa lalu, inilah yang disebut dengan sejarah. Coba ingat kembali masa kecil kalian. Apakah kondisi rumah kalian dahulu masih sama dengan sekarang? Apakah rumah-rumah tetangga dahulu masih sama dengan sekarang? Lalu, bagaimana dengan lingkungannya? Apakah keadaan lingkungan di sekitar tempat tinggal kalian masih sama? Setidaknya lingkungan di sekitar tempat tinggal kalian pasti sudah menjadi lebih ramai. Ini menjadi bukti bahwa sebuah daerah dapat berkembang. Kota atau kabupaten maupun provinsi tempat tinggal kalian pun selalu mengalami perubahan. Dahulu keadaannya tidak seperti sekarang, penduduknya tidak sebanyak sekarang. Lingkungan alamnya pun kemungkinan besar tidak sama dengan sekarang. Dengan saat ini ya. Jadi penasaran ya, bagaimana sejarah kota atau kabupaten maupun provinsi tempat kita tinggal? Yuk kita pelajari bersama. Oke, tahukah kalian bahwa salah satu faktor perkembangan daerah kalian adalah karena adanya pengaruh dari perkembangan kerajaan-kerajaan di zaman dahulu? Lalu tahukah kalian bahwa bangsa Indonesia baru mengenal aksara setelah berkembangnya sistem pemerintahan kerajaan? Jauh sebelum menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, wilayah Indonesia merupakan bagian-bagian dari banyak negara. Kerajaan-kerajaan ini juga yang turut membantu berkembangnya Indonesia menjadi sebuah bangsa. Yuk kita cari tahu bersama mengenai kerajaan-kerajaan ini. Berikut yang perlu kalian lakukan. 1. Pelajari mengenai kerajaan-kerajaan di Nusantara dan wilayah kalian berdasarkan informasi berikut. A. Wilayah kerajaan yang memengaruhi perkembangan daerah tempat tinggal kalian. B. Peninggalan sejarah. C. Tokoh. 2. Tuliskan informasi tersebut pada buku tugas kalian.
Sampaikan informasi tersebut pada kegiatan diskusi bersama teman dan guru kalian. Oke, yang pertama kerajaan-kerajaan di Nusantara yang akan kita bahas adalah kerajaan-kerajaan yang pernah berkembang di Nusantara dipengaruhi oleh 3 corak budaya, yakni Hindu, Buddha, dan Islam. Kerajaan bercorak Hindu dan Buddha, dari berbagai peninggalan yang ada diketahui bahwa Hindu, Buddha masuk ke Indonesia karena dibawa oleh para pendeta, Brahmana, dan pedagang India. Setelah itu bermunculan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan bercorak Islam, agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang yang berasal dari Arab, Persia, dan Gujarat. Waktu itu, kekuatan kerajaan Majapahit dan Sriwijaya sudah mulai melemah. Kerajaan-kerajaan yang berada di bawah kekuasaan mereka mulai melepaskan diri dan raja-rajanya memeluk agama Islam. Setelah itu, bermunculan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Sekarang kita cek ya. Lihat tabel berikut, kerajaan bercorak Hindu ya. Ada Kuta dari Kalimantan Timur, nama rajanya ada Kudungga, Aswawarman, Mulawarman. Ya, peninggalan sejarahnya ada prasasti ya, candi gitu. Kemudian kerajaan Tarumanegara itu di Bogor, Jawa Barat, nama rajanya Purnawarman. Ada prasasti kebun kopi, Jambu, Muara Cianten, ini ya, prasasti Tugu, prasasti Lebak, Candi Bubrah. Prasasti Lebak. Oke, kalau Kalinggar Jawa Tengah itu Ratu Sima itu yang Candi Bubrah. Oke, ada Mataram ya, Hindu Jawa Tengah, Sriwijaya ya, Sanjaya, nama rajanya Sanjaya. Ada Kediri di Jawa Timur, ada Singosari di Jawa Timur, dan Mojopahit di Jawa Timur juga. Oke, nah ini selanjutnya kerajaan yang bercorak Buddha ada Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Nama rajanya Balaputra Dewa ya. Kemudian peninggalannya adalah prasasti Kedukan Bukit, prasasti Talang Tuo, prasasti Telaga Batu, dan prasasti Kota Kapur. Kemudian ada Mataram, kerajaan Mataram Buddha Masehi ya, yang berpusat di Jawa Tengah. Nama rajanya Banu, Wisnu, Indra, Samaratungga. Yang terkenal Samaratungga ya, itu Candi Kalasan, Candi Sewu, Candi Pawon, Candi Mendut, Candi Borobudur, Candi Ngawen. Untuk kerajaan yang bercorak Islam ada Samudra Pasai yang di Nanggro Aceh Darussalam. Nama sultannya Sultan Malik As-Saleh, Sultan Malik Al-Thohir, Sultan Ahmad Zainal Abidin ya. Peninggalannya berupa batu nisan dan cakradonya. Oke, untuk kerajaan bercorak Islam yang lainnya, yang selanjutnya adalah kerajaan Aceh dari Nanggro Aceh Darussalam ya. Nama rajanya ada Ali Mughayat, Solahuddin, Alauddin, Riayat Shah ya, Sultan Iskandar Muda I, Iskandar Sani, Ratu Tajul Alam gitu. Kemudian peninggalan sejarahnya yang terkenal adalah Monumen Darussalam, makam Sultan Iskandar Muda ya, sama Kerkop. Oke, untuk kerajaan Demak, ini pusatnya ada di Demak, Jawa Tengah. Nama rajanya yang terkenal adalah Raden Patah, Adipati Unus, Sultan Trenggono, Pangeran Hadiwijaya. Dan untuk peninggalannya yaitu Masjid Agung Demak, Piring Campa, Saka Tatal, Bedug, dan Kentongan. Untuk Banten, kerajaan Banten itu ada pusatnya di Banten, kemudian nama rajanya Sultan Hasanuddin Syekh Maulana Yusuf, Maulana Muhammad, Pangeran Tirta, sama Sultan Ageng Tirtayasa. Oke ya, ini peninggalannya berupa masjid, benteng, sama meriam kuno ya. Oke, selanjutnya kerajaan bercorak Islam yang lainnya adalah kerajaan Ternate. Ini ada di Maluku Utara. Nama rajanya ada Sultan Zainal Abidin, Sultan Hairun, Alauddin, Riayat Shah ya, peninggalannya berupa istana sama benteng dan masjid ya tentunya ya. Kemudian kerajaan Tidore, ini pusatnya ada di Maluku. Nama rajanya adalah Sultan Mansur, Sultan Muku. Peninggalannya berupa benteng peninggalan Portugis dan Spanyol. Kemudian kerajaan Goa, itu pusatnya ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Nama rajanya yaitu Sultan Alauddin, Muhammad Said, dan Sultan Hasanuddin. Peninggalannya berupa benteng, ujung pandang, dan makam Sultan Hasanuddin. Oke, menarik sekali ya. Oke,
Yuk kita cari tahu bersama ya tantangan dari kakek Ian. Sore hari tiba, Banu datang ke rumah Ian. Tak sabar mendengar cerita dari kakek Ian. Sebelum bercerita, kakek Ian memberi Banu dan Ian tantangan. Kakek Ian menantang Banu dan Ian untuk menebak siapa saja tokoh di benda tersebut. Benda apakah itu? Yuk coba bantu Banu dan Ian mendapatkan jawabannya. Siapkan buku tugas dan baca dahulu instruksinya sebelum memulai kegiatan ya. Guru kalian akan meminta kalian mengeluarkan uang kertas yang sudah diminta membawa sebelumnya. Salinlah tabel berikut ini pada tugas kalian. Tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi yang kalian dapatkan dari hasil observasi. Ya, kolomnya ada nominal, tokoh, gambar ya, asal daerah dan peran tokoh. Oke, jadi kalian nanti dapat mulai mengamati benda tersebut ya. Kemudian yang keempat, kalian nanti dapat mencari tahu dengan mencari informasi boleh dari buku, internet, ataupun dan bertanya pada orang yang di sekeliling kalian ya. Kalian juga dapat meminta artikel tambahan nih dari guru kalian. Nah, terus bisa kalian tuliskan deh jawaban kalian pada buku tulis. Oke, seru ya. Mari kita mencari tahu ya sejarah daerah tempat tinggal kita. Guru kalian akan mengundang narasumber dan membuat gelar bicara mini ya. Siapkan buku tulis dan buku baca instruksinya sebelum memulai kegiatan. Buatlah 5 pertanyaan yang akan kalian tanyakan pada saat gelar bicara berlangsung mengenai bentang alamnya ya dari tempat tinggal kalian ya. Yang dulu dengan yang kini, kemudian sejarah berdirinya daerah tempat tinggal kalian, kemudian tokoh asli daerah yang berperan penting dalam perkembangan daerah tempat tinggal kalian, kerajaan yang pernah berkembang di daerah tempat tinggal kalian, pengaruh berkembangnya kerajaan di masa dahulu dengan perkembangan daerah tempat tinggal kalian kini. Ya, yang kedua, salinlah tabel berikut ini ke dalam buku tulis kalian. Ya, tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi yang kalian dapatkan dari hasil gelar wawancara. Misalnya nih, kalian tanya pekerjaan narasumber apa sih? Nah, kemudian pertanyaan 1, pertanyaan 2, apa hasilnya apa, gitu ya. Tadi ada gelar bicara. Gelar bicara itu adalah acara bincang-bincang ya di televisi atau radio yang dilakukan dalam suatu panel yang terdiri atas beberapa tokoh. Oke, kita lakukan bersama. Berkumpullah dengan kelompok yang sudah disepakati bersama guru kalian. Siapkan 1 lembar kertas karton atau samson serta alat mewarnai untuk kegiatan ini. 1. Buatlah peta pikiran dengan tema sejarah daerah kalian yang berisi informasi dari gelar bicara yang sudah dilakukan. 2. Sertakan juga perbandingan daerah kalian dahulu dan sekarang ini. Yang ketiga, tambahkan keterangan terkait tanggal penting, nama tokoh, dan hal lain yang dianggap penting. Oke, selanjutnya kita refleksikan bersama ya. Menurut kalian tadi itu seberapa penting sih mengenal sejarah? Mengapa? Kemudian yang kedua, apa hal menarik dari sejarah daerah tempat tinggal kalian? Ya, yang ketiga, apa yang bisa dipelajari dari tokoh daerah kalian? Yang keempat, apakah menurut kalian masyarakat di daerah tempat tinggal kalian sudah menjaga peninggalan sejarahnya dengan baik? Mengapa? Dan yang kelima, menurut kalian cara apa saja yang bisa dilakukan agar peninggalan sejarah di daerah kalian bisa terjaga dengan baik? Kemudian yang selanjutnya yang keenam, menurut kalian apakah apa yang kalian lakukan sekarang bisa menjadi sejarah yang mengubah masa depan? Apa contohnya? Oke? Kita belajar lebih lanjut ya, kalau kehidupan di masa lalu itu dapat diketahui dari peninggalan-peninggalan bersejarah berupa adat atau budaya, alat yang digunakan, tulisan ya, maupun dalam bentuk bangunan. Peninggalan bersejarah yang berupa budaya merupakan kebiasaan yang berasal dari nenek moyang dan berlaku secara turun-temurun dalam masyarakat. Oke ya. Jadi kehidupan di masa lalu itu dapat diketahui dari peninggalan-peninggalan bersejarah ya, berupa adat, alat yang digunakan ya,
tulisan, tadi juga itu sudah ya semuanya ya. Oke, yang selanjutnya apa yang sudah kalian pelajari? Ayo, satu ya, tadi ada sejarah merupakan hal yang benar-benar terjadi di masa lalu. Ada 2 manfaat dari belajar sejarah adalah untuk mengetahui kehidupan di masa lalu dan mengambil pelajaran baik dari cerita tersebut. Yang ketiga, kita dapat mengetahui kehidupan masa lalu melalui peninggalan sejarah yang ditemukan. Bentuk-bentuk peninggalan sejarah tersebut berupa tulisan, bangunan, benda, karya seni, dan adat istiadat. Oke, untuk topik B, daerahku dan kekayaan alamnya. Pertanyaan esensialnya apa? Apa saja kekayaan alam di daerah tempat tinggalku? Cari tahu ya. Yang kedua, bagaimana pengaruh geografis daerah tempat tinggalku terhadap kekayaan alamnya? Yang ketiga, bagaimana cara bijak untuk memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggalku? Oke, tahukah kalian bahwa setiap daerah di Indonesia itu memiliki ragam bentang alam yang berbeda-beda? Lalu, tahukah kalian bahwa hal ini pun berpengaruh terhadap potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing daerah? Contohnya nih Kabupaten Bima nih ya misalnya ya, memiliki bentang alam yang terdiri dari dataran tinggi, dataran rendah, dan beberapa daerahnya berbatasan langsung dengan lautan. Curah hujan yang rendah juga di dataran Kabupaten Bima, bawang merah dapat tumbuh dan berkembang biak dengan baik. Bambu juga termasuk sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan. Perabotan rumah tangga, perabotan dapur, dan dinding rumah terbuat dari bambu. Bukan hanya itu, bambu juga digunakan sebagai alat musik dan bahan membuat mainan. Di daerah kalian pasti ada nih sesuatu yang bisa dan biasa dimanfaatkan penduduknya. Bisa berupa tumbuhan atau hewan. Bisa juga sungai, danau, rawa, dan sebagainya ya. Jadi penasaran ya apa saja kekayaan alam yang ada di daerah kita? Yuk kita jelajahi bersama. Oke ya, mari kita mencari tahu. Apakah kalian sudah tahu apa yang menjadi potensi daerah kalian? Mari temukan keunikan daerah tempat tinggal kalian bersama Dara dan Mia dengan bermain. Guru kalian akan memandu untuk permainan detektif alam. Perhatikan instruksi guru kalian baik-baik ya. Oke ya, lakukan bersama ini ya. Berkumpullah dengan kelompok yang sudah disepakati bersama guru kalian. Kali ini kalian ditantang untuk menyelesaikan permainan papan yang berjudul Maju Terus, Pantang Mundur. Wah, apakah itu? Penasaran seperti apa permainannya? Yuk simak instruksi yang akan diberikan oleh guru kalian. Mari refleksikan bersama. Nomor 1, menurut kalian apa kekayaan daerah kalian yang paling penting? Mengapa? Yang kedua, menurut kalian adakah keterkaitan antara kenampakan alam atau bentang alam daerah tempat tinggal kalian dengan potensi kekayaan alam yang dimiliki daerah kalian? Coba ceritakan dengan singkat. Apa saja yang sudah dilakukan masyarakat daerah kalian untuk memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggal kalian? Menurut kalian, seberapa penting mengelola kekayaan alam dengan bijak? Mengapa? Yang kelima, apakah menurut kalian masyarakat di daerah tempat tinggal kalian itu sudah bijak dalam mengelola kekayaan alamnya dengan baik? Oke, yang keenam, menurut kalian apa hal yang dapat diupayakan untuk menjaga kelestarian kekayaan alam yang dimiliki daerah kalian hingga dapat terus dinikmati oleh generasi berikutnya? Oke ya, kita belajar lebih lanjut ya. Indonesia itu memiliki beragam jenis biji kopi. Ada kopi Aceh Gayo, kopi Toraja, kopi Papua, Wamena, ya, kopi Kintamani Bali, kopi Flores Bajawa, kopi Java Ijen Raung, kopi Rangsang, Meranti Riau, dan masih banyak lagi.
Hal yang paling luar biasa, kopi dari Aceh hingga Papua memiliki karakteristik dan cita rasa yang berbeda-beda. Wah, bagaimana bisa? Ternyata hal ini dipengaruhi oleh tanah ya, dan ketinggian tempat kopi tersebut ditanam. Tidak hanya tumbuhan, ternyata beberapa hewan pun memiliki lingkungan-lingkungan tertentu untuk tumbuh dan berkembang. Itu sebabnya di beberapa daerah kita mudah menemukan ikan mas, tetapi di daerah lainnya kita hanya menemukan ikan bandeng. Lalu, bagaimana suatu daerah tetap menyediakan produk-produk yang tak tersedia dari kekayaan alam daerahnya? Kita dapat mendatangkan yang kita butuhkan dari daerah lain loh. Begitupun sebaliknya. Bahkan kita juga dapat mendatangkan dari luar negara Indonesia. Begitu juga sebaliknya. Oke ya. Saatnya kita memilih tantangan. Oke. Oleh-oleh khas daerah pastinya memanfaatkan sumber daya alam daerah tersebut. Yuk, cermati lebih dalam oleh-oleh khas daerah kalian. 1. Tentukan oleh-oleh khas yang ingin kalian cari tahu. 2. Carilah informasi seperti A. Bahan apa saja yang terkandung dalam produk tersebut. B. Bahan yang berasal dari kekayaan alam daerah kalian. C. Bahan apakah yang didatangkan dari daerah lainnya. Yang D. Cara pengolahan bahan-bahan sampai menjadi produk. Oke, yang ketiga, kalian dapat mencari tahu melalui buku, internet, atau wawancara ya. Yang keempat, presentasikan hasil tantangan kalian kepada teman dan guru kalian. Oke, sudah sampai sini. Apa yang sudah kita pelajari bersama tadi? Ya, 1. Potensi kekayaan alam di sebuah daerah bergantung pada bentang alamnya. 2. Suatu daerah dapat mendatangkan kekayaan alam dari daerah lain untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Oke, yang ketiga, pengelolaan kekayaan alam yang baik dapat membantu mempertahankan keberadaannya hingga generasi berikutnya. Oke, sampai situ ya untuk topik B ya. Sekarang kita lanjutkan ke topik C, masyarakat di daerahku. Oke, jika bicara tentang masyarakat di daerahku, pertanyaannya adalah bagaimana kehidupan masyarakat di daerah tempat tinggal kalian? Apa pengaruh kondisi geografis terhadap mata pencaharian penduduknya? Yang ketiga, apa pengaruh masyarakat pendatang terhadap kehidupan masyarakat di daerah tempat tinggal kalian? Yang keempat, bagaimana sikap yang baik menghadapi kehadiran masyarakat pendatang? Oke, ternyata perkembangan dan kekayaan alam di suatu daerah itu membuat orang dari daerah lain datang untuk mencari pekerjaan atau ditugaskan di daerah tersebut. Orang yang datang bisa jadi berasal dari tempat yang jauh, bahkan mungkin pula dari luar pulau. Ada juga yang berasal dari luar negeri. Coba kita bayangkan, pendatang pasti turut membawa budayanya juga, seperti logat, bahasa, dan bahasa daerahnya. Lalu, kira-kira apa yang terjadi? Ternyata budaya para pendatang tersebut kemudian bercampur dengan budaya asli daerah di sana. Perkembangan suatu daerah ternyata juga mempengaruhi kehidupan masyarakat. Mata pencaharian penduduk dapat berubah seiring perkembangan daerahnya. Misalnya, daerah yang dahulu lahan pertanian atau perkebunan, lalu berkembang menjadi kawasan industri. Maka umumnya sebagian penduduknya akan berganti profesi dari petani menjadi karyawan pabrik. Perkembangan dan pembangunan daerah juga membuat adanya kesempatan membuka usaha baru. Usaha yang dilakukan dapat menjual produk seperti membuka toko, warung, restoran, atau kafe. Dapat juga menyediakan jasa seperti jasa transportasi, penginapan, dan juga pemandu wisata. Selain itu, perkembangan daerah juga mempengaruhi perilaku masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari cara berbicara, gaya berpakaian, dan gaya hidup yang berubah. Jadi penasaran ya, bagaimana dengan masyarakat di daerah kita? Yuk kita coba amati. Mari mencari tahu. 1.
Berkumpullah dengan kelompok yang sudah disepakati bersama guru kalian. Yang kedua, guru kalian akan menginformasikan daftar narasumber yang dapat dijadikan sumber informasi. Yang ketiga, diskusikan pembagian tugas di kelompok kalian. Pastikan setiap anggota kelompok mendapatkan tugas untuk mencari tahu dari narasumber yang berbeda. Tuliskan pembagian peran tersebut, lalu serahkan pada guru kalian. Yang kelima, guru akan memberikan instruksi untuk mencari informasi melalui wawancara, ya. Buatlah perbandingan kondisi masyarakat di daerah kalian dahulu dan sekarang. Gunakan pertanyaan pada tabel berikut ini ya untuk membandingkannya ya. Contohnya nih, pada masyarakat zaman dahulu nih, apa saja jenis pekerjaan masyarakat dahulu? Kemudian pekerjaan masyarakatnya dahulu dipengaruhi kekayaan alam daerah, ya. Kemudian bahasanya, ya. Terus apa lagi? Apakah dahulu terdapat banyak pendatang? Dari manakah umumnya pendatang berasal? Begitu ya. Demikian juga dengan yang kini sama, ya. Kalian dan kelompok ditantang untuk menuliskan alternatif kepada pemerintah ya. Di tempat kalian, pemerintahan. Contohnya RT, RW, desa, kelurahan ya. Yuk simak instruksi yang akan diberikan oleh guru kalian ya. Dalam kelompok pilihlah satu topik dari pilihan yang diberikan oleh guru kalian. Oke, yang kedua, diskusikan alternatif ide atau saran yang menarik untuk topik tersebut, sehingga pemerintah dapat terbantu dengan ide-ide kelompok kalian. Catat juga nih alasan-alasan atau bukti pendukung untuk ide kelompok kalian selama diskusi berlangsung. Yang ketiga, jika sudah, ceritakan ke guru kalian tentang perjalanan kelompok kalian menemukan ide tersebut. Yang keempat, guru kalian akan membagikan kertas atau media yang dapat dijadikan untuk menuliskan surat tersebut. Yang kelima, tuliskan surat dengan rapi dan kreatif. Pastikan penyampaian ide kalian menjadi menarik dan dapat membantu pemerintah di daerah kalian. Yuk kita refleksikan bersama ya nanti ya. Bentar lagi ya. Oke, yang pertama, mata pencaharian apa yang dominan ada di daerah kalian? Yang kedua, apakah bentang alam daerah kalian mempengaruhi mata pencaharian di sana? Yang ketiga, apa perbedaan masyarakat di daerah kalian kini dengan dahulu? Yang ketiga, hal menarik apa saja yang kalian dapatkan tentang adanya pendatang di daerah kalian? Yang kelima, menurut kalian apa kelebihan dan kekurangan tentang keberadaan pendatang di daerah kalian? Menurut kalian lagi, sikap apa yang dapat dilakukan sebagai masyarakat untuk mendukung perkembangan daerah menjadi lebih baik? Yang ketujuh, menurut kalian seberapa penting kita perlu melestarikan dan menjaga budaya lokal? Mengapa? Yang kedelapan, apa hal yang dapat diupayakan untuk menjaga adat budaya yang dimiliki daerah kalian hingga dapat terus dinikmati oleh generasi berikutnya? Oke, kita akan belajar lebih lanjut seiring dengan banyaknya pendatang yang masuk ke suatu daerah, perkembangan daerah pun menjadi banyak terjadi. Ada budaya yang mungkin juga berubah atau mengalami pergeseran. Kemudian muncullah istilah akulturasi dan asimilasi. Akulturasi apa ya? Akulturasi itu adalah percampuran dua kebudayaan atau lebih, biasanya muncul karena masuknya unsur kebudayaan asing di suatu daerah. Nah, ini contoh akulturasi ya. Pertunjukan wayang kulit yang berasal dari Jawa namun dengan kisah cerita dari India. Sedangkan asimilasi adalah penyatuan atau pembauran dua kebudayaan asli menjadi kebudayaan baru. Biasanya terjadi karena adanya interaksi dalam waktu yang lama sehingga menghasilkan kebudayaan campuran. Hasil contoh asimilasi ya. Nah, masuknya pendatang ke suatu daerah juga bisa menimbulkan tantangan ya, seperti satu, kebutuhan tempat tinggal yang semakin meningkat. Akibatnya banyak tanah pertanian atau hutan berubah menjadi pemukiman. Yang kedua, menimbulkan masalah lingkungan nih, seperti sampah yang menimbulkan penyakit.
Lalu bagaimana dengan daerah kalian? Apakah juga memiliki gejala di atas? Bagaimana kita menyikapinya sebagai generasi muda? Oke, yuk kita pilih tantangan. Saatnya memilih tantangan. Tantangannya adalah buatlah sebuah cerita pendek atau komik yang menceritakan tentang masyarakat daerah kalian. Ih, seru ya. Sisipkan juga nilai-nilai yang sudah kalian pelajari untuk disampaikan kepada pembaca. Tunjukkan hasil karya ini kepada teman dan guru kalian. Selamat mencoba. Oke, apa yang sudah kita pelajari? Ya, 1. Mata pencaharian dominan masyarakat di suatu daerah umumnya ditentukan dari kenampakan alam atau bentang alam daerah tersebut. Adanya masyarakat pendatang memberikan dampak baik terhadap perkembangan daerah, namun menimbulkan juga tantangan baru bagi daerah tersebut. Oke, saatnya kita membuat proyek belajar ya. Oke, proyek belajar time. Pada proyek belajar kali ini kita buat poster infografis tentang daerah kita yuk. Oke, membuat infografis lengkap mengenai daerah tempat tinggal ya. Oke, jadi dalam infografis itu di dalamnya ada nama daerah, sejarah singkatnya, peninggalan benda-benda bersejarahnya apa, bentang alam atau kenampakan alam daerahnya apa ya, kekayaan alam daerahnya apa, mata pencaharian dominan daerahnya apa, ajakan untuk menjaga dan melestarikan sosial budaya daerah ya. Oke, yang kedua, buatlah karya yang menarik dan memberikan pengetahuan pada pembacanya. Seru ya. Oke, next, saatnya refleksi time. Refleksi proyek ya. Apa pengalaman menarik yang kalian dapatkan saat membuat proyek ini? 2. Apa hambatan yang kalian dapatkan saat mengerjakan proyek ini? Yang ketiga, apakah kalian merasa diri kalian sudah cukup mandiri saat melakukan proyek ini? Mengapa? Sebutkan sikap kalian yang menunjukkan sikap perilaku mandiri. Jika ada kesempatan untuk membuat karya ini kembali, apa yang ingin kalian perbaiki? Oke ya, sikap apa yang ingin kalian perbaiki untuk proyek yang selanjutnya? Oke, ini peta konsepnya ya. Agak kecil gambarnya. Oke. Selanjutnya, uji pemahaman nih. Ya, sejarah daerah. Buatlah biodata diri yang memberikan informasi mengenai diri kalian dan dari mana kalian berasal. Cantumkan mulai dari RT, RW, desa, kecamatan, kota, kabupaten, provinsi ya. Setelah biodata dituliskan secara singkat sejarah daerah kalian dahulu. Oke, kemudian buatlah tabel yang berisi 2 contoh jenis sumber daya serta pemanfaatannya yang ada di daerah kalian nih ya. Sumber daya yang terdiri dari hewan apa saja, tanaman apa saja, peninggalan sejarah yang berpotensi sebagai sumber daya juga dituliskan. Oke? Ya, yang ketiga, masyarakat daerah, bagaimana pengaruh bentang alam atau kenampakan alam terhadap mata pencaharian masyarakat? Berikan contohnya. Selanjutnya, sebutkan masing-masing satu dampak positif dan negatif dari adanya pendatang daerah. Wah, seru ya. Jadi saat ini marilah kita tutup bersama dengan doa atur majlis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa dengan Bunda Syarifah ya. Jangan lupa mampir di medsosnya Bunda Syarifah. Sekian, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.